Selamat pagi pemirsa. Seorang anak perempuan yang berinisial M berusia 6 tahun belum lama ini menjadi korban penculikan. Polisi berhasil menangkap pelaku pada 2 Januari 2023 di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku yang telah membawa lari korban sejak Desember tahun lalu adalah seorang pemulung dan kenal dengan keluarga korban yang tinggal di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selama diculik, M mengalami tindak kekerasan fisik dan dijadikan pengemis. Kita tentu sangat mengapresiasi langkah polisi yang dengan cepat mengungkap kasus ini, namun mereka kiranya perlu mendalami lebih jauh lagi karena bisa jadi M bukan satu-satunya korban yang pernah dibawa lari pelaku. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tahun 2021 ada 2.982 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, jumlah yang paling banyak adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak, yaitu 859 kasus. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Kamis 5 Januari 2023 dengan tema Selamatkan Anak Indonesia bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah. Kita akan bicara soal apa yang penting ya untuk keluarga-keluarga di Indonesia, bagaimana seorang anak bisa diculik kemudian menjadi korban kekerasan. Tetapi kita akan lihat dulu, Kang Ade dan pemirsa, beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, masih terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Disebut bahwa Perpu Cipta Kerja merusak negara hukum. Artinya apa yang terusak di dalam tatanan negara hukum ini, Kang Ade? Ya, kalau kita lihat dari prinsip Rechtsstaat ya, bahwa Indonesia ini kan negara Rechtsstaat ya. Negara hukum? Iya, negara hukum kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang 45 ya. Dan itu menegaskan bahwa ada beberapa hal menurut Yunus Stahl misalnya, prinsip negara hukum itu pertama kepatuhan terhadap undang-undang. Kemudian yang lainnya adalah pembagian kekuasaan. Nah, kepatuhan terhadap undang-undang ini jelas telah dilanggar oleh pemerintah, di mana putusan MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya perlu ada perbaikan selama 2 tahun. Kalau hitungannya sejak diputuskan berarti tanggal 25 November itu perbaikan sudah selesai. Namun tampaknya pemerintah melakukan jalan pintas. Pemerintah kelihatan nggak mau repot. Ya, ini berkonsekuensi yang sangat berat ya kalau kita lihat dari tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia ya. Karena putusan MK itu adalah sebuah norma hukum juga dan itu harus dipatuhi oleh pemerintah. Seperti itu, Leo. Kalau melihat alasan pemerintah kan ini ada memang ancaman kondisi ancaman resesi ya yang terjadi di luar Indonesia itu bisa dan sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia dampaknya. Kalau menggunakan alasan itu tidak bisa, Kang Ade? Saya kira kalau kita lihat memang dalam kondisi global terjadi memang beberapa indikasi itu terjadi resesi ekonomi global ya. Tapi tampaknya untuk kondisi Indonesia di mana misalnya pertumbuhan Indonesia selama 2022 kemarin kan di atas 5%. Dan ada beberapa pertumbuhan ekonomi misalkan sangat impresif dan itu melampaui 2019 sebelum Covid. Artinya apa? Bahwa Indonesia ini memiliki ketahanan ekonomi. Kalau pemerintah kemudian mencari jalan pintas dan kemudian mencari dalil ada kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa seperti apa? Karena pertumbuhan ekonomi kita bagus. Pemerintah sendiri mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini bagus. Tapi kemudian tiba-tiba membuat perpu. Ya, ini saya kira juga terjadi sebuah kesalahan yang sangat prinsipil seperti itu, Leo. Walaupun juga disebut orang bahwa nanti ketika dibahas dengan DPR selesai masa reses, kemungkinan sangat besar DPR juga akan menyetujui karena koalisi pendukung pemerintah dominan di parlemen, begitu ya, Kang Ade ya? Iya, tampaknya seperti itu, apalagi sekarang ini Presiden ini sudah beberapa misalnya mengindikasikan terjadinya ancaman-ancaman reshuffle ya, tekanan-tekanan terhadap anggota koalisinya. Jadi memang saya kira boleh jadi diluluskan, tapi ini belum berakhir, Leo. Karena menurut ketentuan perundang-undangan, MK masih bisa menguji peraturan perundang-undangan. Masih bisa menguji peraturan perundang-undangan. Kalau ada yang mengajukan ke MK? Kalau ada yang mengajukan ke MK. Kalau tidak ada yang mengajukan? Tidak ada, jalan terus ini. Jadi masih ada ruang di situ untuk pengujian ke MK. Baik, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kita harapkan semua memang, terutama juga wakil rakyat ya, Kang Ade ya? Betul. Wakil rakyat itu bukan hanya bersuara atas dirinya sendiri, tapi menyuarakan kepentingan rakyat. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Masih di halaman muka, di halaman depan di harian Anda pemirsa,
Ini kekerasan seksual, kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung. Hukuman mati pantas untuk pelaku kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa bukannya sering-sering disebut-sebut hanya 3 itu Kang Ade, korupsi, terorisme, sama narkoba. Ini sekarang juga masuk ke kejahatan luar biasa. Jadi ada 4 begitu atau bagaimana maksudnya? Ya, seksualitas ini saya kira harus dimaknai sebagai kejahatan yang luar biasa ya. Karena itu merusak martabat, kemudian merusak masa depan. Apalagi ini anak-anak kemudian yang diperkosa gitu. Jadi ini putusan dari kasasi yang menegaskan bahwa Heri Wirawan ini tetap dijatuhkan hukuman mati, saya kira itu putusan yang sangat tepat ya. Karena penegakan hukum itu perlu efek jera. Jadi dalam rangka efek jera itu saya kira kita mendukung secara kebijakan editorial, kebijakan redaksional bahwa putusan MK itu patut kita apresiasi. Tetapi ini masih ada ruang bagi Heri Wirawan. Masih ada 2 langkah. Pertama dia mengajukan peninjauan kembali. Jadi setelah kasasi diputuskan, kemudian dia masih mengajukan PK. Soalnya ketika PK itu ditolak oleh MA, maka kemudian si Heri Wirawan ini masih bisa mengajukan gerasi. Ketika gerasi ditolak, maka disitulah hukuman mati bisa dijatuhkan. Gerasi kepada kepala negara ya? Ya, betul. Ya, kita lihat saja nanti seperti apa ya. Semoga, karena kan begini, intinya kan hukuman itu dibuat berat untuk menjerakan orang supaya kalau ada yang berpikir untuk melakukan hal yang sama tidak berani, begitu kan ya? Ya, betul, harus jadi perhatian. Ya, tapi kita lihat juga nanti pelaksanaannya seperti apa. Sering terjadi sudah dihukum mati tapi ternyata berubah menjadi seumur hidup berubah menjadi sekian tahun, lalu menjalani penjaranya juga sekian tahun karena ada courting, biasanya begitu. Ada diskon ya. Itu dia. Ya, saya kira mesti kita kontrol bersama-sama ya. Baik. Jadi PSI bagian dari civil society, saya kira harus terus melakukan pengawasan. Kita ikuti nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini masih dari kasus banjir. Banjir banyak sekali terjadi di Jawa Tengah. Banjir akibat minim upaya mitigasi. Ini minim ini mengukurnya bagaimana nih Kang Ade? Kenapa bisa dibilang minim upaya mitigasi? Minim ini kalau kita lihat dari beberapa kasus banjir di Jawa Tengah. Kasus banjir di Jawa Tengah kan bukan hanya ini ya, tapi beberapa kali sebelumnya juga rob banjir juga terjadi, malah melumpuhkan kota. Dan kali ini yang terbesar sebanyak 9 kabupaten kota terkena banjir di Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari kontur ataupun juga kondisi lahan, memang berbeda dengan daerah-daerah lain. Artinya ketika melihat kondisi daerah berbeda dan memang cenderung untuk terjadi banjir, apalagi terjadi pembangunan yang sangat masif beberapa industri di kawasan pesisir. Ini juga mengganggu kawasan-kawasan resapan. Artinya karakter ini sebenarnya karakter daerah yang memang berkecenderungan untuk terkena banjir. Ini harusnya kan sudah diantisipasi. Bagaimana solusinya? Tidak boleh ada pembangunan mungkin ya di daerah-daerah yang memang saya kira harus dijauhkan ya dari kawasan pesisir. Apalagi misalnya ekosistem mangrove juga hancur lebur itu karena masifnya pembangunan di kawasan pesisir. Baik, kita harap memang ya pemerintah juga harus berani ya memilah mana yang bisa dibangun, mana yang tidak. Karena kalau tidak, walaupun tujuannya menyejahterakan rakyat dengan pembangunan, tapi kalau kemudian banjir terus, ya kan akhirnya batal semua ya. Kita harapkan pemerintah khususnya di Jawa Tengah bisa segera menemukan solusi untuk mengatasi banjir. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Saya percaya bahwa ini menjadi kasus yang juga diperhatikan banyak dari pemirsa. Selamatkan anak Indonesia. Pertanyaannya Kang Ade, kalau kita lihat kasus anak berinisial M, apakah memang ini sudah menjadi satu kasus yang masif terjadi di banyak tempat, menjadi ancaman yang terstruktur begitu, sistematis, atau memang ini adalah fenomena yang ya kita sedang tidak ada kasus yang lebih besar saja, kemudian akhirnya memperhatikan ini. Kenapa itu diangkat editorial, Kang Ade? Ya, masalah penculikan terhadap MA ini anak yang berusia 6 tahun di kawasan Gunung Sari, Jakarta Pusat, ini menjadi perhatian kita. Karena kalau kita lihat dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ini kan trennya selalu meningkat ya. Data per 2021 misalnya terjadi 2.982 kasus. Hampir 3.000 ya. Dan yang terbanyak itu adalah sekitar 800 kasus kekerasan seksual ya, atau pelecehan seksual terhadap anak. Kasus yang lainnya ada kasus eksploitasi, kasus penculikan, kasus kejahatan cyber, dan sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian kita karena kalau kita lihat dari data Komisi Perlindungan Anak, tampaknya juga cukup meluas juga. Jadi tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta atau Jabodetabek, tapi juga meluas di beberapa daerah. Malah beberapa daerah yang notabene katakanlah berciri khas tertentu, misalnya
itu juga kecenderungan kekerasan seksual terhadap anak juga itu sangat tinggi sekali. Ciri khas tertentu ini maksudnya apa? Ciri khas yang katakanlah bernuansa religius seperti itu yang kesannya kuat, tetapi faktanya kekerasan seksual terhadap anak tetap itu terjadi. meningkat. Betul. Terjadi dan meningkat. Terjadi dan meningkat. Nah ini kan juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi kita melihat bahwa kasus kekerasan anak ini kasus fenomena gunung es. Jadi di bawah itu akan semakin banyak sekali. Banyak orang tua yang mungkin tidak enggan ataupun malu ya melaporkan kasus kekerasan seksual ya, atau perundungan seksual terhadap anaknya kepada aparat. Seperti itu, Leo. Kita akan melihat nanti seperti apa sebetulnya keberpihakan negara atau pemerintah dan kita semua kepada kasus kekerasan terhadap anak, dan itu yang akan kita bahas ya Kang Ade Alawi. Dan pemirsa, inilah editorial Media News untuk hari ini, Kamis 5 Januari 2023. Selamatkan anak Indonesia. Selamatkan anak Indonesia. Seorang anak perempuan berinisial M berusia 6 tahun belum lama ini menjadi korban penculikan. Polisi berhasil menangkap pelaku pada 2 Januari 2023 lalu di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Pelaku yang telah membawa lari korban sejak Desember lalu merupakan seorang pemulung dan kenal dengan keluarga korban yang tinggal di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Selama diculik, M mengalami tindak kekerasan fisik dan dijadikan pengemis. Kita tentu sangat mengapresiasi langkah polisi yang dengan cepat mengungkap kasus ini. Namun, mereka kiranya perlu mendalami lebih jauh lagi karena bisa jadi M bukan satu-satunya korban yang pernah dibawa lari pelaku. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tahun 2021, terdapat 2.982 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, jumlah paling banyak adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak, yakni 859 kasus. Lalu, kasus pornografi anak dan kejahatan cyber, 345, kasus eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual, 147, serta korban kejahatan lainnya termasuk penculikan dan penjualan anak. Data ini menunjukkan anak-anak rentan menjadi korban kejahatan baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Ini tentunya harus jadi perhatian serius bagi kita semua. Apalagi perlindungan terhadap anak telah diamanatkan dalam undang-undang melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Namun, aturan ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kepedulian dan implementasi yang nyata. Seluruh pihak, baik orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, harus bersama-sama memastikan secara serius upaya perlindungan terhadap anak. Orang tua sebagai lingkungan terdekat tentunya berperan paling penting untuk memberi pemahaman kepada putra-putri mereka tentang potensi kejahatan yang mungkin mereka alami. Anak, terutama berusia balita, tentu masih lugu dan belum mengerti kejahatan yang mengintai di sekitarnya, termasuk dari orang yang dekat dan mereka kenal, seperti yang dialami M. Biasakan untuk meminta izin ketika hendak bermain atau pergi keluar rumah. Orang tua juga harus lebih hati-hati memperhatikan keamanan dan situasi di sekitar rumah. Jika memungkinkan, dampingi anak-anak jika sedang bermain di luar rumah, terutama balita. Selain melindungi dari mereka dari tindak kejahatan, hal ini juga dapat mengurangi risiko bahaya lainnya seperti kecelakaan dan sebagainya. Sudah banyak kasus anak-anak yang tenggelam atau terseret arus ketika bermain lantaran tidak didampingi orang dewasa. Masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggal juga harus saling mengawasi putra-putri mereka dalam beraktivitas. Selain untuk menghindari ancaman kejahatan dari orang yang tidak dikenal, langkah ini juga dapat mencegah anak-anak melakukan kekerasan sesama mereka. Intinya, pengawasan, perlindungan, dan pencegahan penting dilakukan untuk menghindari anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan.
Langkah lainnya yang juga tidak kalah krusial adalah memulihkan kondisi fisik maupun psikis korban yang sudah terlanjur jadi korban kejahatan atau kekerasan. Memulihkan trauma yang mereka alami penting agar anak bisa kembali beraktivitas seperti semula. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga. Dalam diri mereka melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Mereka juga adalah aset masa depan, tidak hanya bagi keluarga tapi juga bangsa ini. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk melindungi mereka. Mari lindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan. Selamatkan anak Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita, Kang Ade, sebelum berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi. Pak Seto, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leonard. Ya, Pak Seto, kasus terakhir ini anak berusia 6 tahun inisial M membuka mata kita bahwa memang sebetulnya kekerasan kepada anak di Indonesia ini masih banyak terjadi. Data menunjukkan ada banyak sekali ya, ribuan kasus yang dilaporkan, dan kalau kita kira yang tidak terlaporkan mungkin bisa lebih banyak lagi. Pertanyaannya, sebetulnya kan pemerintah sudah memberikan keberpihakan ya, sampai ada menterinya ini Pak Seto, pemberdayaan perempuan dan anak. Apakah itu ternyata masih belum efektif untuk melindungi anak Indonesia, atau memang keluarga Indonesia sekarang ya agak kurang memperhatikan lagi anak-anak ya? Menurut Anda seperti apa? Iya, begini Mas Leo. Kadang-kadang kita lupa seolah-olah tanggung jawab perlindungan anak hanya pada pemerintah. Seolah hanya pemerintah, hanya polisi dan sebagainya. Padahal amanat Undang-Undang Perlindungan Anak yang wajib melindungi anak bukan hanya itu, tapi juga keluarga dan masyarakat. Jadi warga masyarakat itu mohon peduli pada perlindungan anak. Kita harus menyadari bahwa anak adalah semua anak tanggung jawab kita, tetangga, kiri, kanan. Kalau melihat ada anak, kelihatannya mencurigakan dibawa orang lain yang tidak dikenal, yang tidak biasanya, mohon bertindak. Jadi inilah kepedulian ini yang kadang-kadang kurang ditingkatkan atau kurang dilibatkan. Ya, perlibatan peranan warga masyarakat untuk melindungi anak, semua anak itu perlu semakin dikampanyekan. Misalnya dengan juga dibentuk semacam seksi perlindungan anak di tingkat RT dan RW. Begitu. Jadi kami dari LPAI dari Baik, Pak Seto, kalau kita melihat sebetulnya kan undang-undang ya, regulasi yang mengatur atau melindungi anak itu sudah banyak sekali. Di dalam editorial disebut ada beberapa, ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ada undang-undang yang lain ya tentang perlindungan anak. Berarti yang kurang peduli memang bisa kita katakan orang tua atau juga orang tua lain di sekitar anak. Kalau kita ambil contoh kasus anak berinisial M ini, artinya memang masyarakat di sekitarnya kurang peduli, begitu Pak Seto? Iya, boleh dikatakan demikian, karena kasus-kasus yang kami pelajari dari berbagai kasus memang demikian. Kadang-kadang orang tua lengah, ya mungkin ada sebabnya, misalnya masalah ekonomi, kesibukan kerja dan sebagainya. Tapi mohon selalu diingatkan, para orang tua lebih waspada. Waspada bukan curiga ya. Jadi waspada artinya melihat, artinya mungkin juga melakukan pelatihan atau simulasi. Misalnya, saya kamu pergi, pamit deh, pamit ayah, bunda atau papa, mama dan sebagainya. Kemudian juga simulasi melatih kalau ada orang-orang lain yang tidak dikenal ataupun mungkin sangat dikenal, tapi misalnya mengajak keluar tanpa bersama ibu atau ayah, tanpa izin ibu dan ayah misalnya.
Nah, mungkin pelatihan ini dilakukan oleh para ayah dan bunda sendiri. Nih, pura-pura ayah jadi orang ya. Siapa mungkin siapa saya tetangga kira, yuk kita pergi, yuk kita jalan-jalan, yuk ini kita mau memberikan kamu dan sebagainya. Begitu Mas Leo. Kalau kita lihat di zaman dulu ya, Pak Seto ya, ketika Orde Baru, itu kan program keluarga berencana itu begitu masif ya, walaupun memang kalau yang saya ingat, itu lebih fokus kepada pengendalian kelahiran, tapi kan program KB itu sekarang masih tetap ada ya. Apakah memang harus ada program lain yang khusus melatih orang tua? Karena sepanjang yang saya tahu, Kak Seto, tidak ada sekolah menjadi orang tua kan, tidak ada akademinya, tidak ada trainingnya. Nah, apakah keluarga berencana yang sekarang masih ada, BKKBN mungkin institusinya, bisa dipakai untuk kemudian melatih baik anak maupun orang tua dan juga masyarakat untuk sama-sama peduli melindungi anak Indonesia. Menurut Anda seperti apa, Pak Seto? Iya, saya kira ide yang sangat bagus. Artinya menyangkut keluarga. Pertama misalnya itu BKKBN. Kedua saya kira Kementerian Pendidikan pun kan ada juga jalur pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga ini juga dilatihkan kepada para orang tua. Dan tadi pelibatan dari RT dan RW. Ini kan ujung tombak yang paling dekat dengan keluarga, begitu. Kalau melihat yang terjadi sekarang, masih ada kasus ini, mungkin juga masih banyak kasus lain yang tidak terlaporkan dan tidak terungkapkan. Berarti sebetulnya anak Indonesia yang katanya berusaha dilindungi, itu justru dalam kondisi yang masih bahaya begitu ya, Pak Seto ya? Iya, harus diakui demikianlah. Jadi bahwa perlindungan anak masih belum optimal, bahaya masih mengancam anak-anak Indonesia, dan ini kan juga fenomena gunung es yang tercatat mungkin ribuan, yang terjadi mungkin ratusan ribu. Ini kan kebetulan di Jakarta jadi viral. Jadi bagaimana di tempat-tempat lain di daerah terpencil dan sebagainya. Jadi marilah kita betul-betul, kita bukan hanya sudah punya undang-undang perlindungan anak, sudah ada Hari Anak Nasional, sudah ada Kementerian Perlindungan Anak, sudah ada berbagai hal-hal ke BKKBN. Marilah kita berdayakan, dan yang paling penting adalah pemberdayaan masyarakat. Begitu Mas Leo. Baik, kita harapkan tentunya ini ya fenomena yang tidak merupakan puncak gunung es ya, karena kalau benar itu yang terjadi, Pak Seto, mengerikan sekali nasib anak-anak Indonesia. Kita harus sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Terima kasih Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi. Selamat pagi, Kak Seto. Pertanyaannya, Kang Ade, apakah memang benar kemudian pemerintah dan kita ya, rakyat ya, karena tadi kan dikatakan oleh Kak Seto, sebetulnya yang paling penting justru orang-orang di sekitar anak itu. Pemerintah, pusat, daerah kan tangannya terbatas untuk menjangkau anak-anak. Apakah benar kita orang tua banyak yang hanya bisa, maaf menggunakan kata, memproduksi anak, tapi tidak memelihara, tidak mendidik, tidak melindunginya dengan sungguh-sungguh? Karena saya mengatakan ketika misalnya berjalan di jalan, ada anak kecil bermain sendirian, tidak ada orang dewasa di sekitarnya, mungkin tidak banyak orang yang peduli. Tidak ada orang yang mau bertanya kepada anak itu, kamu siapa? Orang tuamu di mana? Tidak ada yang peduli lagi, karena semua sekarang sibuk menghidupi diri masing-masing, keluarga masing-masing. Apa fenomenanya seperti itu, Kang Adi? Ya, fenomena yang terjadi memang lazimnya seperti itu ya, kebanyakan ya. Jadi karena yang menjadi inti perlindungan anak itu adalah pertama keluarga, kemudian yang kedua lingkungan. Namun ketika kita berbicara perlindungan anak Indonesia, maka kita harus berbicara secara holistik. Kita harus berbicara dari hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir artinya apa? Bahwa ada masalah sosial ekonomi juga harus dibereskan. Sosial misalnya bagaimana ketahanan sosial kita, bagaimana lingkungan sosial kita, bagaimana misalnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini kan kalau kita lihat beberapa kasus, misalnya kalau kita berdasarkan informasi yang kita gali di lapangan, banyak memang anak-anak yang terkena kekerasan kekerasan seksual, kemudian juga dieksploitasi secara ekonomi. Ini kan kebanyakan juga yang di bawah garis kemiskinan gitu. Sosial ekonomi lemah ya. Betul. Jadi kalangan ekonomi yang prasejahtera ini saya kira harus diperhatikan. Jadi tidak semata-mata penegakan hukum ya. Penegakan hukum kan di akhir ini setelah kejadian, tapi pemicunya misalnya ketahanan masyarakat, ketahanan keluarga, kemudian secara sosial ekonomi ini kan juga harus dibereskan. Jadi
saya kira cara berpikir seperti itu, jadi mesti holistik gitu. Sehingga dengan demikian perlindungan anak Indonesia tidak bekerja secara parsial, tapi bekerja secara multisektor. Ini harus bekerja bersama-sama, Leo. Itu pertanyaan besarnya Kang Ade, karena kita kan masih ada BKKBN itu ya. Saya ketika melihat kasus ini terjadi, saya mulai berpikir yang namanya keluarga berencana itu kan bukan hanya merencanakan dalam tanda petik produksi anak, tapi bagaimana membentuk keluarga supaya anak-anak yang dilahirkan itu tidak tumbuh begitu saja, tidak hanya diberi makan, tapi juga dididik supaya kemudian bisa menjadi orang yang berguna bagi orang sekitarnya. Atau memang program KB dan termasuk BKKBN itu sekedar ada saja, tidak kemudian fokus kepada misalnya bagaimana mendidik orang tua. Kang Ade belum pernah kan mengikuti pendidikan menjadi orang tua kan. Saya pun ketika menjadi orang tua itu berusaha mencari tahu juga dari banyak sumber, tapi tidak ada inilah training atau sekolah atau kursus khusus menjadi orang tua. Apa yang boleh dan tidak boleh. Pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan kasus ini kita melakukan sesuatu perubahan signifikan, atau karena ini adalah kasus yang satu dari sekian ribu, sementara penduduk Indonesia masih ada 270 juta, ya sudah, ini tidak jadi kasus yang fenomenal. Kita harus jeda dahulu Kang Ade dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta. Ada Ibu Ong Mehwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ong, bagaimana ini Bu? Ada kasus yang kita duga, semoga tidak sih, tapi kelihatannya mungkin benar ya, bahwa kasus yang lain yang tidak terlaporkan, tidak terungkapkan jauh lebih banyak daripada kasus kekerasan terhadap anak ini. Kalau menurut Anda, apakah kita menanggapinya dengan ya sudah biasa-biasa saja, pernyataan-pernyataan mengutuk, menyayangkan, tidak ada tindakan baru yang lebih permanen, atau memang harus segera kita lakukan usaha-usaha permanen untuk melindungi anak, bukan hanya di kata-kata atau di bibir saja? Bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah kerja keras Kepolisian Republik Indonesia menangkap penculikan Malika 26 hari. Sekarang alhamdulillah sudah tertangkap dan kembali kepada pelukan kedua orang tuanya. Bang Leo, kekerasan pada anak, Metro mengangkat tema ini, alhamdulillah. Biar orang-orang tua itu melek, Bang Leo. Bagaimana orang tua ini melindungi anak, jangan, kata Bang Leo tadi, memproduksi anak. Tetapi anak tidak diajarin, tidak dididik, lalu bagaimana? Nah, dengan adanya kekerasan pada anak, sedangkan Iwan Sumarno ini adalah residivis yang baru keluar. Jangan percaya orang tua ini bujuk rayu, membawa anaknya untuk bla bla, untuk diberi makan dan sebagainya. Orang tua ini harus waspada, Bang. Jadi Bu, anak ini jangan dibiarkan liar, Bang Leo. Masa malam-malam keluyuran, kemana anak
kemana orang tuanya. Dia bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan trek-trekan dan sebagainya. Lalu yang ibu tekankan, sekarang ini orang tua tega Bang Leo menyiksa anak, membunuh anak. Nah, inilah bagaimana, apa imannya orang-orang tua ini sudah tipis atau bagaimana Bang? Dengan adanya perlindungan anak, semoga anak-anak Indonesia tidak menjadi kekerasan untuk memulihkan trauma. Kan kasihan Bang, anak kecil ini disentil lalu diajak ngemis, Masya Allah. Perlu ada tindakan yang lebih permanen tidak menurut Ibu Ong? Supaya kemudian kasus seperti ini tidak terulang lagi. Karena jujur Bu, saya khawatir bahwa ketika ini ramai diberitakan, kita memperhatikan, Ibu Ong berpendapat, saya bertanya, tapi ketika beberapa hari lagi dari sekarang atau ada kasus yang lebih besar lagi, kita semua lupa Bu. Iya, harus. Permanen itu tetap digencarkan Bang. Terutama pada kepolisian harus tanggap dan peka. Kalau ada kekerasan pada anak, cepat diambil tindakan, jangan sampai berlarut-larut. Ini kan kepolisian sudah membentuk satgas begitu Bang. Alhamdulillah kan dengan gigihnya, sehingga ini anak ketemu diajak keliling, ngemis dan sebagainya. Lalu bagaimana jiwa anak Indonesia Bang? Kalau terus-terusan mendapat kekerasan. Semoga anak Indonesia tidak mendapat kekerasan daripada orang yang menyiksanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Pak Edward di Curup, Bengkulu. Kelihatannya terputus. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Denpasar, Bali, ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Kang Edu. Iya, bagaimana Ibu Ipung melihat kasus anak M ini? Apakah memang ini suatu wake up call untuk semua orang tua untuk lebih menjaga lagi anaknya, atau justru ini merupakan suatu peringatan bagi lingkungan masyarakat untuk lebih mengeratkan lagi, memperhatikan satu sama lain? Menurut Ibu seperti apa Bu? Ya, saya terima kasih dulu sama Metro TV ya yang mau mengangkat kasus tentang anak, apalagi judulnya luar biasa. Itu adalah jargon saya selama ini memperjuangkan anak-anak di Indonesia. Selamatkan anak Indonesia. Kasus Malika adalah ibarat gunung es yang ada di Indonesia. Di Bali, saya pernah beberapa kali menangani kasus penculikan anak yang sampai saat ini tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Nah, harapan saya saat ini, kenapa kasus-kasus anak di Indonesia semakin lama semakin meningkat dan tidak pernah berhenti atau diminimalisir? Karena memang kita sebagai masyarakat itu kita nggak peka, kurang empati kepada anak Indonesia. Kurang peduli. Saya selalu kurang peduli. Saya selalu mengatakan saat saya menjadi seorang pembicara sebagai narasumber, saya selalu mengatakan anak orang lain itu adalah anak saya. Semua bicara adalah itu anak saya, itu anak saya, itu anak saya. Nggak ada anak kita, nggak ada anak kamu, anak si A, si B, tapi adalah anak Indonesia, itu adalah anak saya. Inilah yang harus kita peduli, yang kita kembangkan sekarang. Kementerian sudah membentuk Satgas Indonesia di seluruh daerah, tapi itu kayaknya tidak berfungsi. Indonesia sudah meratifikasi tentang Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Bahkan sudah menjadi dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Ada perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya, Bu. Dan ada Perpu nomor 1 tahun 2016 yang khusus mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak yang menjadi kejahatan yang luar biasa dengan dijadikan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Jadi Bu Ipung, sebaiknya apa yang kita harus lakukan dari kasus ini, Bu? Ini semua fakta kita sudah tahu. Apa yang harus dilakukan? Apa solusi usulan dari Bu Ipung? Usulan saya, aparat penegak hukum yaitu polisi adalah pintu masuk keadilan di Indonesia. Harus luar biasa punya empati terhadap korban. Dan harapan saya lagi satu, jangan menganggap hal ini simpel. Kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya ada penetrasi ke dalam kelamin anak, tapi pencabulan yaitu menyentuh bagian tubuh 4 bagian tubuh anak, yaitu mulut, payudara, kelamin dan pantat. Itu adalah kejahatan seksual. Tolong ini diperdalam. Saya yakin Presiden
residivis yang mengambil anak yang yaitu inisial M ini tidak hanya sekedar untuk mengeksploitasi secara ekonomi, tapi pada pencabulan di sini. Ini saya minta tolong pada aparat kepolisian untuk tetap diselidiki supaya kita tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tidak hanya dia sudah senang, dia sudah bisa benar, tidak sampai di situ, Bang. Gitu. Iya. Baik, terima kasih untuk Bang. perhatian concern pendapat dari Ibu Ipung di Denpasar, Bali. Selamat pagi. Kita akan mencoba kembali menyapa Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Ade. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Selamatkan anak Indonesia. Apa yang terjadi ini kan mungkin cuma puncak gunung es. Banyak kejadian-kejadian lain. Yang ingin saya atensi saya adalah pertama, ini mungkin salah satu tuntutan ekonomi. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Karena kegiatan ekonomi yang memaksa mereka bekerja sehingga perhatian terhadap anak kurang. Nah solusinya, kan ada dana desa yang 1,5 miliar. Kenapa tidak dibentuk adanya linmas, ada seskamling yang di setiap desa itu berjaga dari pagi sampai sore untuk ngawasi. Kalau di setiap desa kan pasti mereka mengenal anak-anak itu. Kalau memang mereka penduduk asli situ pasti mengenal anak-anak itu. Kalau anak-anak itu dibawa oleh orang lain, kita harus mereka harus menanyakan. Inilah tugas linmas. Yang kedua, ini bukan jangan salah cuma menuntut pemerintah. Tadi benar kata Pak Seto bahwa ini termasuk tanggung jawab masyarakat. Masyarakat juga yang ada di lingkungan harus punya perhatian. Sebagai keluarga, sebagai tetangga, semua harus punya perhatian. Dan yang kuncinya adalah ekonomi. Nah yang ketiga, saya apresiasi ini dengan pihak kepolisian yang bisa mengungkap kasus ini dalam waktu 26 hari. Ini merupakan mudah-mudahan mengembalikan citra polisi yang sudah mencapai titik nadirnya karena kasus-kasus besar Sambo, Teddy Minahasa, Bambang Kayun dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang diinstruksikan oleh Polisi Sigit. Jadi ini tadi Bung Leo, bahwa tanggung jawab masyarakat sampai ke bawah. Saya bilang sadar dana 1,5 miliar untuk desa. Kalau digunakan 100 juta aja misalnya digaji orang 2 juta, 8 juta satu bulan. Satu tahun cuma 100 juta. Nah ini yang kita penting, tolong gunakan. Dan dana pendidikan sekarang 20%. Buatlah desa itu seperti di Jakarta ada RPTRA, tempat mereka bermain, mereka itu yang diawasi. Kalau perlu masing-masing keluarga diberi kartu untuk bisa masuk ke sana. Jadi terawasi, teridentifikasi siapa-siapa yang ada di sana. Mudah-mudahan ini jadi solusi, jadi kita semua kita prihatin dengan kejadian yang seperti ini. Terima kasih Metro. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu Pak untuk pendapat dan usulan Anda. Selamat pagi. Ada beberapa usulan yang bagus ya Kang Ade. Tadi Pak Edward mengatakan bisa juga dong ditingkatkan perhatian dengan institusi ya. Dana desa dipakai sebagian untuk perlindungan masyarakat dan ini bisa dijaga. Tapi kalau saya mau bertanya soal bangsa kita ini, Kang Ade, maaf kalau saya harus mengatakan jangan-jangan banyak orang Indonesia hanya mengerti melahirkan anak, tapi tidak punya tanggung jawab lebih untuk membentuk anak supaya pada waktunya bisa mandiri. Ini kan berarti ukuran dari bangsa Indonesia. Bagaimana Kang Ade? Ya saya kira pendidikan pranikah itu harus betul-betul dilaksanakan ya. Dan ini memang sudah terjadi namun tampaknya sih belum optimal ya. Hanya baru segera formalitas saja. Jadi ini saya kira harus ditingkatkan ya. Jadi orang berumah tangga tidak hanya katakanlah merencanakan memproduksi anak ya. Mohon maaf ya. Tapi kemudian juga bagaimana mendidik dan membesarkannya. Jadi itu yang paling inti. Jadi ketahanan dalam konteks perlindungan anak adalah pertama ketahanan keluarga, pembinaan keluarga, kesadaran keluarga. Bagaimana ayah bunda itu kemudian memberikan perhatian kepada anak-anaknya, kemudian juga memberikan edukasi bagaimana misalnya mengenal lingkungan, mengenal orang lain dan sebagainya. Jadi awareness itu pertama pada keluarga, kemudian pada lingkungan. Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Edward bahwa lingkungan itu harus dibentuk. Bagaimana lingkungan menjadi sebuah lingkungan yang ramah anak, bikinlah taman anak-anak misalnya seperti itu di desa-desa. Jadi anak-anak juga bermain ada ruangnya di situ dan itu semua bisa terkontrol di situ. Kalau kemudian anak-anak itu mainnya berserakan juga itu kan rawan juga sebenarnya. Betul. Jadi bagaimana optimalisasi dana desa. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mei, kemudian juga Pak Edward dan Ibu Ipung, ini memang harus menjadi perhatian kita bersama ya.
Jadi perlindungan anak harus holistik. Kita tidak bisa membebankan kepada pemerintah ataupun juga kepada penegak hukum. Jadi dari keluarga, dari masyarakat lah ini yang harus diperkuat. Seperti itu, Leo. Tadi menarik bahwa fakta yang disampaikan Pak Edward ya. Kalau bicara uang, kan sering terjadi begitu. Sesuatu hal yang baik pasti ditanya ada anggarannya tidak. Nah ini kan ada dana desa 1 miliar atau bahkan lebih. Lalu 20% undang-undang mengatakan 20% APBN harus dana pendidikan. Pendidikan itu kan artinya mulai dari menyelamatkan anak, menjaga keselamatannya, juga menjaga kesehatannya. Nah pertanyaannya, apakah kemudian kita melihat bahwa anggaran-anggaran yang ada ini memang kita tidak mau menggunakannya untuk melindungi anak? Maaf kalau kemudian saya bertanya lagi, Kang Ade, jangan-jangan memang banyak orang Indonesia hanya mengerti untuk melahirkan anak, dan setelah itu ya sudah, kalau memang anaknya bisa selamat sampai dewasa, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya risiko dia sendiri begitu. Apa kita memang menjadi bangsa yang seperti itu, Kang Ade? Ya, saya kira kita punya banyak lembaga ya, lembaga dalam bagaimana menciptakan keluarga yang baik, kemudian juga lembaga bagaimana melindungi anak. BKKBN misalnya kalau kita lihat zaman Orde Baru, kita tuh sampai hafal lagunya, gitu. Sampai ke desa-desa, keluarga berencana. Itu. Jadi saya kira ini harus dioptimalkan lagi bagaimana peran BKKBN. Namun di sisi lain juga kita juga perlu, saya kira aparat keamanan, kita telah melakukan investigasi bahwa ternyata juga ada sindikat eksploitasi anak. Jadi bagaimana anak-anak kan kalau kita lihat di perempatan jalan itu kan anak-anak balita, anak-anak masih kemudian mengapa mereka itu diam tidur berjam-jam gitu loh. Ini kan diduga juga ada obat tertentu gitu yang membuat anak-anak itu tenang. Supaya anak-anak itu menimbulkan belas kasihan orang yang lihat, dapat uang itu diperoleh dari mafianya itu. Betul. Nah ini saya kira juga sindikat ini juga harus diberikan efek jerak seperti itu. Jadi dari hulu sampai hilir kita harus menangani perlindungan anak secara optimal. Kita melihat juga ada apresiasi tadi dari Pak Edward ya, dan juga saya yakin kita semua mengapresiasi bagaimana penegak hukum, kepolisian bisa dengan cepat mengungkap kasus ini. Walaupun ada teman mengatakan itu karena ada rekaman saja sih, Leo. Kalau tidak ada rekaman, tidak di Jakarta, tidak viral, mungkin juga tidak tertangani begitu. Mungkin banyak kasus penculikan anak yang sampai saat ini pun tidak ketahuan juga ujungnya. Nah, pertanyaannya Kang Ade, sebagai bangsa yang maju, kan kita harus belajar dari pengalaman. Kalau kemudian kita bicara sekarang, kasus ini sedang viral, sedang diperhatikan, semua rame-rame berpendapat, mengutuk, lalu pemerintah mengatakan kita akan membuat perbaikan, tapi begitu sekian waktu berlalu, ada kasus lain yang lebih besar, ini lupa semua nih. Itu bagaimana supaya itu tidak terjadi? Kita benar-benar menyelamatkan anak Indonesia bukan hanya bicara nih Kang Ade, tapi melakukannya dengan nyata. Bagaimana? Berarti mesti ada perlindungan yang sustain ya, yang terus berkelanjutan ya. Tidak hanya karena kasusnya viral, ini kan karena penculik anaknya si Iwan ini membawa naik bajai misalnya, itu kan viral gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita harus perlindungan anak harus berlanjut. Ada yang paradoks, Leo, berdasarkan temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ternyata kekerasan seksual pencabulan anak itu terbanyak adalah di lembaga pendidikan keagamaan. Ini kan ironis dan banyak sekali dilakukan oleh para pengasuhnya, bahkan oleh para pimpinannya. Ini kan luar biasa. Jadi saya kira juga ini suatu hal yang paradoks ya. Bagaimana lembaga pendidikan keagamaan yang harusnya menjauhkan dari hal seperti itu, tapi kemudian melakukan itu. Ini juga saya kira mesti ada upaya bersama juga. Baik, bagaimana kita melindungi anak secara nyata? Karena itu adalah salah satu ukuran penting dari pembangunan berkualitas. Kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Misalnya masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, semua orang, agama apapun, itu meyakini bahwa anak itu adalah titipan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah kalau kita kemudian melihat kasus ini tidak melakukan perubahan yang signifikan, ya berarti kita hanya pura-pura melindungi atau menyelamatkan anak. Supaya itu tidak terjadi bagaimana Kang? Ya, makna dari titipan Tuhan ini sangat besar sekali ya. Jadi kita tidak hanya melahirkan, tapi juga mendidik dan membesarkan.
kemudian menjadi anak itu menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Ini saya kira makna bahwa bagaimana kita melindungi titipan Tuhan. Kita sebagai negara sebenarnya sudah lengkap ya, ada regulasi, kemudian juga kita mempunyai aparatur penegak hukum. Namun dua hal ini tidak akan bekerja maksimal apabila dari kesadaran keluarga sendiri belum ada. Kesadaran keluarga dan lingkungan. Ini yang menjadi inti perlindungan anak. Jadi oleh karena itu ke depan saya kira mesti ada upaya bersama bagaimana perlindungan anak ini bekerja tidak parsial tapi secara holistik dan berkelanjutan, Leo. Dan perlunya ruang-ruang anak, ruang-ruang bagaimana lingkungan ramah anak, gitu kan, taman, perbanyaklah taman-taman di situ, sehingga anak-anak itu tumbuh sehat, dia mampu berinteraksi dengan lingkungannya, mampu berinteraksi dengan kawan-kawannya, dan mampu menjaga dirinya. Bahwa dia tuh main nggak usah jauh-jauh, ya cukup di taman-taman itu saja. Nah inilah saya kira juga mesti diperbanyak ruang-ruang di mana anak itu bisa berinteraksi, dan kita pun keluarga, lingkungan juga bisa mengawasi. Oh ternyata yang suka main di sini ini. Kalau misalnya ini anak ini kemana aja nih? Ini kan bisa kita tanya juga gitu. Kita bisa jadi aware juga. Anak ini kemana nih gitu kan. Nah jadi oleh karena itu dari lingkungan keluarga inilah yang menjadi inti perlindungan anak. Kasus M di Jakarta Pusat ini apakah kemudian bisa kita artikan Kang Ade bahwa memang kepedulian masyarakat, anggota komunitas di kota, apalagi Jakarta ini, memang udah sangat rendah. Sehingga ketika ada anak M bisa terculik, itu tidak bisa dicegah begitu oleh orang-orang sekitarnya karena memang tidak peduli. Ya saya lihat anak, tapi ketika dia dibawa orang, saya tidak mencari tahu apakah itu orang tuanya atau penculik. Apakah kemudian kota-kota besar seperti Jakarta memang masyarakatnya sudah semakin individualistis? Ya, kota-kota besar saya kira yang utama adalah mesti betul-betul ya perhatiannya ya, terutama misalnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada beberapa sekolah misalnya ada orang katakan naik motor lama-lama di situ, itu pun ditegur, bapak nunggu siapa? Atau satpam menunggu. Jadi siapapun ada sebuah lingkungan sekolah yang pernah saya tahu, tidak hanya satpam yang menegur orang yang menunggu itu, tapi juga orang tua murid juga menunggu, bapak nunggu siapa? Seperti ibu nunggu siapa? Jadi hal seperti inilah kesadaran bahwa kita menjaga lingkungan itu harus dari diri kita sendiri. Baik, kita lindungi anak-anak, siapapun anak-anak itu, karena itu adalah titipan Tuhan. Semoga kita berubah ya setelah ini, Kang Ade Alwi. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Pemirsa, anak adalah amanah, titipan, sekaligus karunia Tuhan yang selalu harus kita jaga. Dalam diri anak-anak melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Anak juga adalah aset masa depan, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa kita. Karena itulah kewajiban bagi kita semua untuk melindungi anak-anak. Mari kita lindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan. Kita selamatkan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Saya Leona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda, selamat pagi, sampai jumpa.